Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, yang namanya harta di dalam keluarga itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Iya apa iya? Diakui atau tidak, harta itu sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan untuk kita selama dikelola dan didapatkan dengan baik. Iya apa iya? Maka pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya konsep harta dan rezeki dalam keluarga? Setidaknya ada 3 konsep. Ada berapa? 3 konsep yang harus kita pahami tentang harta dan rezeki di keluarga. Yang pertama, harta itu titipan dari Allah. Betul? Harta itu pemberian dari Allah. Berarti jangan ada kesombongan di antara kita urusan harta. Mohon maaf, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Betul? 2 yang harus kita pahami, harta itu harus disyukuri. Harus apa? Karena harta itu pemberian dari Allah, maka jadikan harta kita jadi jalan buat deket sama Allah. Maka mohon maaf Bunda, kalau Bunda dikasih harta, dikasih tahta, dikasih jabatan, tapi tidak menjadikan dekat dengan Allah, mohon maaf, namanya bukan nikmat, namanya istidraj. Tuh 2 3. Apa itu istidraj? Satu keadaan yang seakan-akan kita diangkat derajatnya, padahal sedang dijatuhkan oleh Allah, karena harta melalaikanmu untuk makin dekat dengan Allah. Harta harus disyukuri. Dan yang ketiga, harta itu harus dimanfaatkan. Betul? Itulah rezeki. Maka suami bekerja, betul? Dapat nafkah, dapat harta. Di belakang suami ada keluarga. Maka suami memberi kepada keluarga kewajiban. Jelas? Berarti kalau jadi suami, jadi ayah dari anak-anak, bekerja, dapat gaji, dapat harta, dikasih ke keluarga, berkah tidak? Baik tidak? Baik. Tapi sebaliknya, kerja, dapat gaji, dapat uang, tapi pelit sama keluarga, boleh jadi ada keberkahan yang hilang. Betul? Maka suami bertanggung jawab, wajib menafkahi keluarga. Jangan sampai menelantarkan keluarga dengan tidak memberi nafkah. Maka istilahnya berarti harta suami adalah harta istri. Benar atau tidak? Benar. Tidak. Tidak semuanya. Betul? Tapi ada nggak haknya istri dari harta suami? Nafkah. Tapi itu pun secukupnya. Tuh 2 3. Secukupnya. Biasa aja dong. Malam marah nih. Jadi kalau ada kalimat hartamu, hartaku, hartaku, hartamu. Jadi kalau ada konsep ayah, hartamu milikku semua, tidak. Ada hak kita, iya, tapi bukan milik kita semua. Betul? Gimana kalau istri kerja? Dapat penghasilan, apakah ada hak suami? Kata siapa?
Kalau istri bekerja dapat sesuatu, dua. Satu, kalau keluarganya membutuhkan, maka istri membantu keluarga jadi sedekah. Jadi apa? Tapi istri tidak punya kewajiban untuk memberi kepada keluarga. Tapi kalau memberi jadi kebaikan. Jelas apa jelas? Jadi istri boleh ngasih sama keluarga? Boleh. Walaupun secara kewajiban harusnya suami, tapi kalau ibu memberi dari hasil ibu kepada keluarga, namanya sedekah, jadi kebaikan. Betul? Yang jelas memahami harta ada tiga. Satu, harta itu adalah titipan. Dua, harta harus disyukuri. Tiga, harta harus dimanfaatkan. Mudah-mudahan Allah berikan harta yang halal, harta yang berkah, harta yang membahagiakan hidup kita. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, luar biasa. Oke, siapa mau bertanya? Ya, sini. Perkenalkan, nama saya Nova dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Cilendek Timur, Bogor. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cilendek, Bogor ya. Ya. Saya mau tanya. Silakan. Nah kan harta dan penghasilan istri pribadi itu adalah murni milik istri, ya kan? Kata siapa? Kata saya. Kata saya. Oke, terus. Menurut ibu, harta penghasilan istri murni milik saya. istri. Iya. Oke, terus. Oke. Nah, kalau suami pinjam uang ke saya dari istri. hasil penghasilan saya sendiri, Harus dibalikin. apakah itu masuknya hutang dan wajib dibayar? Karena kan itu hasil kerja keras saya sebagai istri dari usaha dan keringat. Mohon pencerahannya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami minjam duit ke istri, apakah itu jatuhnya hutang atau apa? Ya. Bunda. Jawabannya tergantung suami minjem uang istrinya untuk apa. Contoh, Bunda. Iya, ayah. Bundanya kan kaya. Iya. Pasti mau minjem duit kan? Bunda. Iya, ya. Bunda kan di rumah teh kita teh lapar, Bunda. Ayah teh lagi nggak punya uang sekarang mah. Tapi anak 8 belum makan, ayah. Bunda, boleh nggak, kan Bunda kerja dapat penghasilan, boleh nggak Bunda pakai uang Bunda dulu buat makan kita di keluarga? Ayah. Jangan ngomong kayak gitu, ayah. Jangan ngomong gitu. Uang Bunda, uang Bunda. Kalau suami bilangnya untuk kebutuhan keluarga, maka tidak jadi hutang. Karena kita makan bareng. Makan bareng. Buat keluarga, apalagi kondisi suami memang lagi Drop. lagi nggak ada. Jelas tidak? Walaupun sebenarnya ini kewajiban suami, tapi karena kondisi di saat itu, kondisinya memang sulit, maka kalau sekali-sekali, ingat nih, kalau sekali-sekali tidak jadi hutang. Tapi kalau berkali-kali suaminya cicing wae, nggak ikhtiar, nggak usaha, tidak berubah, dalam tanda kutip ngambil uang istri terus, maka istri boleh menjatuhkan, ayah mulai hari ini aku catat sebagai hutang. Jelas tidak? Ini sebagai trigger tuh pemicu agar suaminya bergerak, ikhtiar. Betul? Tapi kalau sekali-sekali mah ya jangan dianggap hutang. Iya. Jelas tidak? Jelas? Nah, kecuali misal yang kedua pendapatnya suami pinjem uang teh untuk kebutuhan dia.
maka suami harus balikin uang itu kepada istri, karena bagaimanapun itu haknya istri dari harta yang didapat oleh istrinya. Jelas apa jelas? Jelas Bu? Tepuk tangan buat beliau. Oke. Jadi kalau minta terus lama-lama jadinya tuman ayah. Minta mulu ya. Oke. Biasaan tuman. Siapa selanjutnya? Oke Ibu. Ya, ini di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Ina, mertua saya. Mantan sumertua, Bu, mantan mertua. Iya, Karena Bu. dia meminta lagi. Iya. Meminta lagi itu rumah Iya. yang udah atas nama saya. Iya. Jadi bagaimana sikap saya? Harus bagaimana Iya. sikap saya terhadap mantan mertua Mertua. saya? Iya. Karena Terima dia minta kasih rumahnya. ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya diberikan rumah oleh ibunya. Oke. Cash tanpa kredit. Suruh suaminya ya udah atas nama kamu aja sayang. Masya Allah. Terus Rumah tangannya bercerai. Mertuanya gak ridho tuh rumah diambil sama istrinya, calon mantan menantunya. Diminta balik lah tuh. Balik nama. Bagaimana? Harus bersikap seperti apa beliau? Pak? iya. Bunda. Ini sekarang rumah posisinya punya siapa? Ya, siapa? Yang Ibu Ina paket. Ini rumah sudah diberikan oleh seseorang, sebut saja mertuanya, kepada anaknya. Kepada anaknya. Betul? Betul. Anaknya menikah dengan Bu Ina. Maka ada ikatan pernikahan. Kalau ada ikatan pernikahan maka jadi harta bersama. Betul? Disinilah nanti hitung-hitungannya. Kudu gini beliau. Bisa dibilang apakah gonogini, walaupun gonogini dihasilkan ketika bersama. Oh. Ini kan rumahnya dikasih di awal. Di awal betul. Jadi langsung di depan. Nah sekarang pertanyaannya, suami gimana perasaannya? Apakah suami juga sama kayak ibunya? Minta balik. Merasa balikin rumah, toh ini juga dari ibu saya? Iya. Atau suami bilang, udahlah sayang, kita memang harus berpisah, tapi rumah mah kamu aja ambil. Saya mah mau nyari rumah lagi dengan istri yang baru. Iya. Misalnya. Iya. Nah, maka kuncinya ada di siapa ini? Suami. Suami. Karena ini rumah dari orang tuanya suami, dan suami dulu yang bilang atas nama Ibu Ina paket. Nah, maka kuncinya di suami. Tinggal suami bilangnya apa nih? Apakah mau dikasih ke Bu Ina? Paket hemat. Paket hemat. Atau mau suami malah nagih balikin ke mama? Banyak nih. Atau udah kita jual aja. Jadiin harta, kita bagi. Mana untuk Ina paket, mana untuk suami, sekaligus mana buat ibu. Adil tidak? Nah, tergantung suaminya seperti apa menyikapi ini. Biasanya kalau mau cepat, Ibu Ina serahin aja. Ke suaminya ya. Kalau mau cepat ya. Iya. Nggak mau berurusan, nggak mau jadi cerita, nggak mau jadi piomongen kalau bahasa kita mah. Betul? Kalau mau lebih cepat, ya sudah, serahkan kembali kepada ibunya, betul? Karena izin, kalau Bu Ina juga memaksakan tinggal di sana, piomongan nggak? Omongan. Jadi pembicaraan nggak? Bicaraan. Bagi Bu Ina, bahagia nggak? Tidak. Pasti akan dibicarakan itu. Nah, lain nanti kalau ada anak, nanti dihitung lagi apa bentuknya, jadi warisan, karena tapi kan masih hidup, betul? Apakah jadi hibah diberikan? Jadi kalau kata AA, urusan harta teh kudu jelas. Kudu jelas. Maka izin ya, urusan harta adalah fitnah yang paling besar bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hati-hati dalam urusan harta, pastikan, catat, jadikan saksi agar kemudian transaksinya benar-benar terjaga. Kita berikan semangat buat Ina Paket biar Ibu Ina tetap berjalan. Biar kembali rumah tangganya menjadi paket komplit. Ada mertua, ada anak, ada suami, ya kan? Paket komplit ya Bu ya. Amin. Oke, jangan kemana-mana. Kita masih membahas tentang benar enggak sih harta suami adalah harta istri. Nah, bagaimana dengan sikap ikhlas istri menerima berapapun harta suami. Tapi sebelumnya ya, saya ada pertanyaan dari netizen ya. Dari @lailatul ya, Instagramnya sudah masuk di melalui akun Instagram. @lailatul bilang gini, saya mau tanya. Ibu saya selalu mengeluh tentang pendapatan bapak saya yang sedikit. Jadi ibunya tuh selalu mengeluh tentang pendapatan bapaknya yang sedikit. Bapak saya memang cuma bekerja serabutan sebagai tukang dan penghasilannya tidak tentu. Terkadang ibu curhat soal kekurangan duit. Ini gak cuma ke saya. Kadang ibu curhat ke teman-temannya juga. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah sikap ibu ini termasuk membuka aib bapak? Padahal menurut saya harusnya ibu bersyukur dengan berapapun pendapatan bapak. Silakan. Bunda. Ada dua kata yang harus kita hadirkan di rumah tangga agar rumah tangga kita bahagia. Ada berapa? Dua. Satu, terima kasih. Tuh, 2, 3. Terima kasih. Bunda sayang banyak-banyak bilang terima kasih sama suami. Bunda sayang mohon izin, mohon maaf, kata Nabi, banyak nanti istri yang masuk ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Kira-kira di sini ada yang suka ngeluh sama suami? Yang mana orangnya? Ngeluh, cemberut, jarang bilang terima kasih. Jangan ya Bu ya. Siap? Berapapun yang suami beri, terima kasih. Betul apa betul? Suami ngasih 1 juta, terima kasih. Suami ngasih 2 juta, terima kasih. Suami kasih 3 juta, terima kasih. Suami kasih 5 juta, terima kasih. Suami nggak ngasih bulan ini, masa sih? Maka kalimat terima kasih itu penting, betul? Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Tidak disebut bersyukur kepada Allah kalau orang itu tidak bersyukur kepada manusia. Betul? Maka percayalah, istri yang pandai berterima kasih kepada suaminya, istri itu yang akan bahagia dalam hidupnya. Bunda sayang izin ya, Bunda sayang mohon maaf ya, kita mah benar gak akan bahagia kalau tidak pernah merasa cukup. Betul gak? Ada yang tanya, apa ya yang bikin kita gak pernah merasa cukup teh? Biasanya karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Makanya tadi Bunda pertanyaannya ya, gimana kalau ada seorang istri yang menceritakan pendapatan suami kepada teman-temannya? Gak usah. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Mohon maaf, boleh jadi suami Bunda yang Bunda lihat gak cakep, dia yang paling sayang sama kita. Cuman kenapa sih kita teh kurang berterima kasih sama suami? Betul? Please deh,
Jangan hanya lihat kurangnya, tapi juga lihat kebaikannya. Betul? Satu kata yang harus dikeluarkan namanya terima kasih. Yang kedua, minta maaf. Apa? Minta maaf. Belajar minta maaf. Ustadz, pertanyaan yang tadi, ada ibu saya yang suka ngeluh tentang penghasilan bapak saya. Bahkan nyeritain ke orang lain, aib bukan? Aib? Ngapain? Nyeritain pendapatan suami kita ke tetangga, tetangga nggak bayar cicilan rumah kita. Betul? Tutup aib pasangan kita. Ingat ya bunda sayang, berjuang bersama dari nol itu lebih bahagia. Betul? Di awal kita nggak punya apa-apa, sampai kita punya apa-apa. Mungkin kita nggak punya apa-apa lagi. Nanti kita punya apa-apa lagi. Nanti kita nggak punya apa-apa. Tinggal pertanyaannya, titik akhirnya ada di mana, betul? Maka izin, ketika suami berjaya, temani dia. Ketika suami tidak punya apa-apa, bersamai dia, temani dia, betul? Karena seorang istri diuji saat suaminya sedang ada di bawah, dan seorang suami diuji saat dia sedang ada di atas, betul? Bunda sayang, jangan ada istilah ada uang abang. Sayang, nggak ada uang abang. Nauzubillahi min zalik. Nggak ada yang begitu. Mulai hari ini, berapapun yang suami beri, yang penting halal. Yang penting halal. Betul? Terima karena kasih, karena itu adalah kebaikan. Dan hati-hati ya, nerima harta yang haram. Karena harta haram tidak akan menumbuhkan daging di keluarga. Nggak usah minta banyak, yang penting cukup. Betul? Pas mau beli rumah, cukup. Ada kalau nggak cukup juga buat apa? Betul? Nggak usah minta banyak, yang penting. Betul? Tepuk tangan atau buat kita semua. Iya. Kita juga masih punya cukup banyak waktu untuk memberikan kesempatan jamaah untuk bertanya kepada Hilman. Siapa yang bertanya? Oke, ya itu Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atih dari Majlis Taklim Khairun Nisa, Cikirai, Cisaat, Sukabumi. Sukabumi. Ibu Arti. Izin bertanya ya. Boleh. Ya Bu ya. Arti ya Bu namanya. Ibu Atih. Ibu Ati apa Arti? Atih. Oh Ati. Oke. Sekarang kan lagi banyak fenomena istri yang bekerja, sedangkan suami yang di rumah. Oh. Terus berarti suami tidak berhak dong menikmati hasil kerja dari seorang istri gitu. Terus minta tolong juga jelasin pencerahannya gitu buat para suami yang malas bekerja, yang mengandalkan istri. Emang ada yang begitu? Ada. Ada. Yang istrinya kerja, suaminya di rumah ada. Ada. Yang mana? Kok bisa? Ada, memang ada. Kok bisa sih? Oh ya? Suaminya di rumah, istrinya kerja. Iya. Terus pulang sampai rumah dikerjain lagi sama suaminya itu istri. Ya Allah, capek kan, kasihan. Kok ada ya? Mohon Iya, pencerahannya agar para suami yang tidak menafkahi istri itu bisa Zolim. tersadarkan. Bisa tersadarkan. Suami yang tidak menafkahi istri zolim. Udah, itu jawaban saya. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Udah mau diapain lagi? Emang udah nggak benar tuh suami zolim. Nah, udah selesai. Tapi kan dia udah ngelamar kerja, udah kesana, udah sudah berusaha, sudah ikhtiar, tapi belum dapat juga jodohnya. Ya, Bunda. Yang dilihat jangan hasilnya, yang dilihat usahanya. Makanya mohon maaf ya, gemes Aamah kalau ada suami yang tidak mau berusaha. Urusan hasil mah serahkan kepada siapa? Allah. Yang penting apa? Usaha. Makanya kata Nabi, al-harakatu hiyal barokah. Setiap pergerakan itu membawa keberkahan. Betul nggak?
Muruah suami itu kerja. Muruah tuh kemuliaan. Kemuliaan suami itu nyari nafkah. Marwahnya. Ikhtiar, usaha. Makanya tadi tanya, kok ada ya suami yang diam di rumah, istrinya kerja. Aduh. Kalau cuman sekali-kali mungkin wajar, mungkin dirumahkan, mungkin di PHK. Tapi kalau dari awal nikah di rumah terus, kecuali di rumahnya menghasilkan. Kan ada sekarang yang kerjanya di rumah, ada nggak? Yang dia misalnya ahli Administrasi. IT online di rumah, ya nggak masalah. Work from home. Selama dia usaha menghasilkan. Ini mah yang jadi sebel, nggak usaha, nggak mau kerja, nggak tanggung jawab. Istrinya kerja, dia makan pakai uang dari hasil kerja istrinya. Apa namanya? Zolim. Mungkin bunda kadang suka menuntut lebih tinggi. Apalagi bunda suka merasa penghasilan saya lebih tinggi daripada suami saya, ngerasa suami jadi nggak ada arti apa-apa. Makanya izin ya bunda, walaupun bunda kerja misalnya, bunda punya gaji tinggi, suami bunda gajinya di bawah bunda, jangan direndahkan ya. Jangan bilang kamu mah cuman gitu doang kerjanya. Nih rumah tangga teh, aku yang nanggung. Bunda belajar ya, menghargai berapapun yang suami berikan. Walaupun bunda merasa penghasilannya lebih tinggi kita. Suami itu dihormati, dimuliakan, dibanggakan, seneng gak? Dia mau bekerja aja sudah luar biasa. Kadang bunda, tidak semua kebaikan itu diukur dengan urusan duit. Betul gak? Bunda punya suami, izin ya, mungkin uangnya biasa aja, tapi ibadahnya luar biasa. Tahajudnya luar biasa, sholat subuhnya di masjid, baca Qur'annya luar biasa. Nyaah sama bunda, sayang. Kalau bunda lagi masak, dia ikutan nyicipin, dia bantuin urusan rumah tangga. Coba bunda bayangin, mungkin uangnya nggak seberapa, tapi perhatian itu ada. Sayang nggak? Bayangin. Tapi sebaliknya bayangin, mungkin bunda punya suami yang hartanya berlimpah, tapi KDRT, tapi berpaling hati. Ada yang bilang katanya mendingan nangis di BMW daripada ketawa di Kopaja katanya. Iya, misalnya begitu kalimatnya. Ya, sok bunda dengan rumah istana tapi menderita, atau lebih baik mungkin rumah gubuk tapi ada senyuman kebahagiaan di situ. Betul? Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Selanjutnya, mohon perhatian Anda. Silakan. Ibu itu. Oh, ibu ini. Ibu ini silakan. Yang mana? Ini. Ibu ini dulu ya bu. Ya. Ibu nanti gantian bu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Hajah Tati Asriwiati dari Majelis Al-Ikhlas Pamijahan Bogor. Bogor. Saya mau bertanya tentang tadi materi warisan. Warisan. Ya, tentang warisan. Alhamdulillah saya sudah mendapat warisan dari orang tua saya berupa uang tunai lumayan Berapa? banyak. Nolnya 9? Tes. 9 miliaran berarti ya. Banyak lah. Banyak ya. Cukup oke. lah. Cukup lah bu ya. Oke. Tanah, rumah juga. Ada. Uang. Uang aja, oke uang. Uang. Ya. Permasalahannya. Wah ada masalahnya nih uangnya. Ada permasalahannya. Setelah saya menerima warisan uang, Iya. gitu, suami saya yang tadinya suka memberi nafkah tiap bulan, setelah saya mendapat warisan uang itu, suami saya tidak pernah memberikan
nafkah kepada saya. Nah, malah dia meminta jatah dari warisan yang punya saya. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya seorang suami meminta warisan hak istri? Bagaimana itu hukumnya? Dosa atau tidak? Mohon penjelasannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita dapat harta warisan. Itu halal tidak? Halal. Ada 3 jenis perpindahan harta. 1 jual beli. Oke. 2 warisan kalau orang tuanya telah wafat. 3 hibah. Pemberian hadiah dari orang kepada kita. Itu semuanya halal. Bunda dapat warisan. Berarti sekarang ini uang milik Bunda. Oke? Oke. Bunda terikat pernikahan dengan suami. Dalam keluarga ada kebutuhan. Balik kepada tadi yang kita bahas. Kalau suami minta untuk kebutuhan keluarga, boleh tidak? Boleh. Maka apa yang Bunda berikan jadi sedekah, jadi kebaikan. Dan ingat prinsip sedekah, manaqasat shadaqatun min mal. Tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan. Jadi Bunda jangan merasa bahwa minta aja beak duit teh. Enggak. Habis uang teh. Enggak. Kalau ini untuk kebutuhan keluarga, ada maslahat, ada manfaat, baik tidak? Maka dibatasi. Contoh. 2. Dia minta buat kebutuhan dia. Bun, kita teh kan mobil teh udah dari tahun sebelum Masehi. Belum ganti-ganti misalnya gitu. Bahan bakar kopi gitu. Gimana Bun kalau kita beli mobil baru udah buat kita juga dipakainya. Nah ayah teh belum ada uang. Gimana kalau pakai uang warisan dari Bunda? Apa? Nah, mobil itu dipakai buat kebutuhan keluarga. Bunda ridho ikhlas ngasih dari uang Bunda, boleh tidak? Tapi Bunda punya hak, ayah boleh kita beli mobil dari uang warisan Bunda, tapi izin ya ayah, nanti ganti ya. Boleh nggak? Nanti kalau ayah udah ada uang, ganti ya uang yang Bunda kemarin itu. Dan itu teh uang dari mama, dari papa kemarin, pengennya mah tetap ada gitu. Boleh nggak? Tapi Bunda berani nggak ngomong gitu? Ganti ayah gitu. Makanya dalam urusan keluarga kadang Bunda nggak semudah itu memang. Betul nggak? Pada akhirnya kalau ditanya, manajemen keuangan keluarga itu bersama-sama. Walaupun tetap pada akhirnya harus ada catatannya. Jangan sampai ada bahasa ini uangku, itu uangmu. Kalau udah rumah tangga mah diganti jadi uang kita. Betul? Cuman kan kadang kita sebagai perempuan butuh haknya. Makanya dalam urusan nafkah itu, selain ada nafkah buat keluarga, Bunda juga sebagai istri boleh minta nafkah untuk kebutuhan istri. Contoh, pengen beli skincare, boleh nggak? Bunda pengen memanjakan diri beli kerudung, boleh nggak? Itu boleh nggak minta hak ke suami? Boleh. Cantik itu butuh biaya, besti. Kan gitu bahasa kita kan. Tapi ingat prinsipnya secukupnya. Nah ini yang kadang-kadang istri suka lupa. Ngejarnya bukan kebutuhan, ngejarnya keinginan. Sedangkan keinginan gak ada batasnya. Betul gak? Maka kembali kepada poin yang tadi, Bunda kalau suami minta untuk urusan keluarga, sok dikasih, tapi ada batasannya. Tapi kalau dia minta untuk hal yang lain, sebaiknya dibicarakan. Ustadz, suami gak ngasih nafkah lagi setelah ibu dapat warisan, dosa tidak? Bukan dosa lagi, zolim.
Karena bagaimanapun seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, kepada istri. Betul apa betul? Semangat untuk pejuang keluarga yang hebat luar biasa. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Nurhayati dari Majelis Taklim At-Taqwa Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Aa boleh curhat, A? Boleh. Semenjak kami menikah, suami saya usahanya kurang bagus. Oke. Waduh. Dan suami saya meminta cincin emas kawin untuk dijual untuk kebutuhan rumah tangga untuk anak beserta saya sendiri. Apa hukumnya menjual cincin kawin? Terus ini Cincin apabila Mahar. Jadi cincinnya kawin, Bu. mahar. Ya. Apabila suami saya sudah usahanya berkembang atau maju lagi, dia mau menggantinya dengan mas kawin yang diberikan. Okay. Mungkin kan emasnya itu kan akan berubah ya, A? Berubah kan harganya, Bu ya, betul nggak? Sedangkan suami saya bisa menggantinya dengan harga emas yang sudah lalu, berarti otomatis gramnya menurun. Itu saja pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan ada pencerahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Ani, temannya Roma Irama. Ani. Pertanyaan Ibu Ani, bertanya suaminya pinjam mas kawin, dibalikinnya pakai cash seperti Bu ya. Harusnya kalau dibalikin pinjam mas kawin, balikinnya emas lagi tetap sama Ayah. Jadi walaupun tahun keberapa dia balikinnya, karena dibalikinnya beratnya ya Ayah. Nah pertanyaannya, nah itu tolong jawab pertanyaannya. Bunda, suami memberi nafkah kepada kita sebagai istri, namanya pemberian. Maka secara kepemilikan milik siapa? Istri. Istri. Oke. Suami minta agar mahar yang tadi diberikan pinjam untuk kebutuhan. Kalau pinjam balikin jangan. Balikin. Hutang bukan. Hutang. Maka suami walaupun itu pemberian suami karena sudah jadi mahar, maka jadi milik istri, maka kalau suami nanti minjam balikin. Kalau enggak jadi hutang. Jelas? Suami janji balikin. Tapi balikinnya pakai uang. Berarti uangnya senilai dengan mahar emas yang diberikan. Kalau nilai uang, maka yang paling enak balikinnya emas lagi, cincin nikah lagi sesuai kadar yang diberikan saat mahar. Makanya izin, mahar itu prinsipnya suami berikan mahar terbaik kepada istrinya. Seorang istri minta mahar yang paling mudah dari suaminya. Paham gak? Jadi kalau saya calon suami nih ngasih mahar, kasih mahar yang terbaik. Calon istri mintanya apa? Mahar yang paling mudah untuk suami. Kebayang gak? Ya emas lah. Yang paling mudah. Cuman gramnya berapa gitu. Ini kan mungkin bunda punya anak ya, mau nikah kan suka nanya ya, berapa ya mahar yang paling pantas? Kalau bunda anaknya laki-laki, berikan mahar yang terbaik.
bukti sayang sama istri. Menghargai istri, memuliakan istri. Tapi kalau bunda anaknya perempuan, bilang minta mahar yang paling mudah aja. Yang penting halal, yang penting selamat. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Istri mintanya yang paling mahal, suami ngacinya yang paling murah. Jelas tidak? Tanda laki-laki mencintai seorang calon istrinya, berikan mahar terbaik. Tanda seorang istri menerima suaminya, memberikan mahar yang paling mudah untuk calon suaminya. Insya Allah dua-duanya akan ketemu, betul? Jadi bunda, suami suruh ganti karena dia udah pinjam, dan balikinnya kalau bisa dengan emas yang sama, biar tidak harus ada perdebatan yang panjang. Iya. Tepuk tangan buat beliau yang berkah. Ibu Ani, bagaimana Ibu Ani, puas Bu? Sudah Bu ya? Sudah balik emasnya? Belum. Untung saya dulu maharnya cuma uang 7 rupiah. Tapi uang kuno susah gitu? didapetinnya tuh. Kalau dibeli lagi bisa mahal. Oh. Tapi nilainya cuma 7 rupiah. 7 rupiah? Itu gak apa-apa kan ayah? Gak apa-apa. Kok mau istrinya sih? Makanya. Masih ada tuh ya 7 rupiah. Karena saya digaji tanggal 7. Ya sok-sok dikit-dikit lah. Iya. Biar murah. Ya kok mau gitu ya? Iya, alhamdulillah. Apa dulu gak sadar kali ya? Iya. Alhamdulillah 15 tahun Baik, semuanya sudah dijawab pertanyaan sama Hilman ya. Dan Hilman juga sudah menjelaskan itu benar enggak sih harta suami itu adalah harta istri ya. Memang ada yang dari istri ke suami ada yang menjadi sedekah. Kalau suami ke istri wajib nafkah, itulah bedanya. Harta istri ya harta istri. Kalau suami pinjam balikin. Kalau suaminya untuk kebutuhan hari-hari ya nggak apa-apa lah ya, demi kebaikan. Itulah ya kurang lebih seperti itu. Dan yuk, semoga apa yang kita kaji hari ini ada manfaat, ada yang bisa kita aplikasikan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu ya, mari kita berdoa agar apa yang juga kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah minal khotoya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, kita berdoa kepada Allah. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga tetesan air mata menguatkan doa-doa kita Allah ijabah. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Tidak ada yang paling cinta kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Berkahilah setiap hari yang kami jalani ya Allah, agar hari-hari kami membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon, jika hari ini ada di antara kami yang banyak dosanya,
ampuni dosa-dosa kami. Jika ada yang banyak salah, maafkan kesalahan kami. Apalagi kesalahan kami kepada keluarga, kepada orang tua, ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada pasangan kami. Maaf kami ya Allah sering mengeluh, sering cemberut, tidak pandai berterima kasih. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Seperti ini ya Allah, Engkau kumpulkan kami dengan keluarga di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi kami di surga ya Allah. Ya Allah, jika hari ini ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sedang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya. Jika ada yang sedang terlilit hutang piutang, ya Allah bantu kami melunasinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.